Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Feby. Dan di video kali ini aku kembali akan membahas mengenai kartu halo. Baik, ada pertanyaan di kolom komentar, Bang, gimana kalau misalkan kartu halonya nggak dibayar? Oke, nggak dibayarnya gimana nih, lebih spesifiknya? Ada nggak dibayar 1 bulan, nggak dibayar 2 bulan, nggak dibayar 3 bulan, atau misalkan nggak dibayar udah berbulan-bulan. Nah, aku jawab satu persatu ya. Nggak dibayar per 1 bulan misalkan. Apa yang terjadi? Kalau misalkan hanya 1 bulan menunggak, misalkan gini ya, kartu halonya dipergunakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 periodenya. Periode kartu halo itu ada 4, 1 sampai 30, ada dari tanggal 6 sampai tanggal 5, ada dari tanggal 11 sampai tanggal 10 bulan depannya, kemudian dari tanggal 20 sampai tanggal 19. Kita ambil gampang yang dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dari tanggal 1 sampai 30 digunakan, kemudian masuk tanggal 1 bulan depannya, berarti kan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan sebelumnya atau bulan A misalkan ya, itu belum dibayar ya pas masuk tanggal 1. Nah, kartu halonya masih tetap bisa digunakan. Karena kartu halo itu memberikan kayak dispensasi, jadi ada tenggang waktu pembayarannya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan A nggak dibayar, tanggal 1 masih tetap bisa digunakan sampai tanggal 20. Jadi misalkan sampai tanggal 15 itu masih bisa digunakan. Kalau misalkan si tanggal 1 sampai 30 bulan A-nya belum dibayar nih ya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan B itu masih tetap normal pemakaiannya, masih bisa digunakan seperti biasa. Lewat tanggal 21 bulan B akan terjadi pemblokiran. Pemblokirannya biasanya nggak bisa digunakan telepon. Tapi terima masih tetap bisa. Terima SMS, terima telepon masih tetap bisa. Internet udah nggak jalan biasanya. Nah, kemudian itu yang terjadi ya. Kalau misalkan 1 bulan nggak dibayar, berarti bulan A tuh nggak dibayar. Solusinya gimana? Solusinya hanya melakukan pembayaran dan bisa dilakukan dimanapun. Mau di Indomaret, di Alfamart, SMS banking, ataupun internet banking gitu ya. Atau langsung ke Graparinya. Maka ditunggu kurang lebih sekitar 15 menit paling lama biasanya, atau 1 kali 24 jam biasanya paling lama ya. Tapi 10 menit, 5 menit itu biasanya dibiarin terus di restart kembali bisa digunakan. Kalau nunggaknya 1 bulan, berarti bulan A aja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan 2 bulan, nah bulan A 1 sampai 30 nggak dibayar. Kemudian bulan B, masuk bulan B, 1 sampai 30 nggak dibayar juga. Berarti kan di tanggal 20 bulan B itu sebenarnya udah diblokir ya. Nah, kemudian masuk ke bulan C 1 sampai 20. Nah, nanti tetap akan ada pemblokiran. Pemblokiran yang kedua. Pemblokiran yang kedua biasanya udah nggak bisa terima juga. Jadi benar-benar blokir ya. Blokir banget gitu, blokir total. Nah, solusinya juga masih tetap sama. Hanya melakukan pembayaran di Indomaret atau di Alfamart, kemudian di kantor pos juga bisa, datang ke Grapari, SMS banking, kemudian nanti ditunggu 5-10 menit, kembali bisa digunakan lagi, kalaupun sudah 2 bulan tidak dibayar. Nah, kalau misalkan kejadiannya sudah 3 bulan, 1 sampai 30 bulan A, 1 sampai 30 bulan B, 1 sampai 30 bulan C, nggak ada pembayaran juga. Nah, di bulan D-nya, tanggal 20 biasanya ada blokir total. Jadi walaupun dibayar, tetap mekanismenya teman-teman harus datang ke Grapari, kemudian minta nomornya untuk direaktivasi. Jadi nggak cukup hanya melakukan pembayaran saja. Kalau misalkan sudah 3 bulan ya, lebih dari 3 bulan belum ada pembayaran. Jadi 3 bulan 20 hari lah, 3 bulan 15 hari, berarti harus melakukan reaktivasi di Grapari. Jadi harus datang langsung ke Grapari untuk pembayarannya kalau udah 3 bulan. Nah, kemudian kalau misalkan udah berbulan-bulan, gimana tuh? Ini biasanya yang paling banyak terjadi ya. Jadi kartu halonya ini, mereka hanya pasang kartu halo, berlangganan kartu halo, datang ke Grapari, atau misalkan beli di online. Biasanya ini yang paling krusial tuh ada beli di online, atau dikasih teman gitu ya, atau ada bundling, beli handphone terus dapat kartu halo. Nah, ini yang hati-hati banget nih teman-teman. Ataupun mungkin bisa jadi berlangganan kartu halo itu ada penawaran dari customer service yang telepon ya, dari CS Telepon. Biasanya ini yang paling banyak nih dari CS Telepon. Teman-teman, sebelumnya aku menginformasikan ini bukan
niatnya pengen memberikan informasi ya, bukan sebagai sales. Di sini aku sebagai masyarakat biasa aja menginformasikan. Kalau misalkan kartu halonya nggak dibayar, seperti apa nantinya? Tolong untuk tidak komen yang enggak dong. Nah, kalau misalkan udah berbulan-bulan, misalkan di berlangganan kartu halo lah ya, gimana pun caranya, kamu udah pakai kartu halo, kemudian kartu halonya kamu buang, saya nggak mau bayar nih. Kamu buang kartunya atau kamu simpen, ataupun kamu nggak pakai lagi, pokoknya selama berbulan-bulan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kartu halo ini perlu diingat, mekanismenya berlangganan. Jadi selama tidak ada nonaktif kartu halo itu harus datang ke Grapari membawa KTP asli dan harus oleh orang yang bersangkutan. Selama belum melakukan prosedur itu, selama belum datang ke Grapari, kartu halonya akan tetap aktif walaupun kartu halo ini dibuang si kartunya ataupun disimpan. Pokoknya nggak dipakai gitu ya berbulan-bulan. Jadi, apa yang akan terjadi? Tagihannya akan terus-terusan muncul, teman-teman. Bulan A, ini nggak dipakai nih, kartunya udah dibuang nih. 1-30. Karena nggak dipakai ya, ngerasa gue nggak pakai kok. Tagihannya akan tetap keluar atas nama kamu. Kemudian bulan B, udah kemana ya, udah ke laut kartunya. Tapi di sistem masih aktif, tagihannya masih tetap keluar. Bulan C, tagihannya masih tetap keluar juga, teman-teman. Nah, ini biasanya akan berhenti tagihan kartu halo itu sampai 3 bulan saja. Ketika sudah mencapai 3 bulan, maka maka kartu halonya akan diberhentikan secara sistem otomatis. Jadi tidak akan ada tagihan lagi di bulan keempat dan selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu merasa kamu pernah punya kartu halo dan dibuang, alangkah baiknya kamu cross check, datang ke Grapari, minta, ya memang harus dicek dari nomornya ya. Harus ingat nomornya dulu. Nomornya diberitahukan ke CS Grapari, kemudian nanti akan ada tagihan senilai yang akan disebutkan. Biasanya tagihannya tergantung paket. Kalau misalkan kamu ngambil paket yang 60.000, ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang 300 gitu ya. Misalkan ambil paket yang 100.000, berarti per bulannya 100.000 per PPN, 10% berarti jadi 110.000. Nah, berarti kali 3 aja. Nah, sekalian deh ya, aku kasih informasi tambahan nih. Untuk teman-teman, aku yakin orang yang dominan nonton video ini adalah orang-orang yang berlangganan kartu halo yang karena ditelepon oleh CS operator 188 ya. Biasanya pengen nanya, Bang, kalau misalkan balik lagi ke kartu biasa, bisa nggak? Atau pengen berhenti berlangganan, bisa nggak? Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau misalkan kartu Telkomsel biasa, misalkan Simpati, kartu AS gitu ya, pernah ditelepon oleh call center 188, kemudian ditawari kartu halo, kemudian teman-teman menerima tawarannya, diokekan gitu ya, ada rekamannya. Oke, setuju biasanya, setuju ya biasanya, oke setuju, nah atau oke iya, nah jawabnya hanya iya gitu ya. Biasanya langsung diaktifkan oleh si call centernya. Nah, ketika sudah aktif menjadi kartu halo, itu informasinya sayang sekali tidak bisa kembali lagi menjadi kartu simpati, menjadi kartu as, atau menjadi kartu loop seperti semula yang diisi pulsa. Karena mekanismenya ini benar-benar nggak bisa ya, bukan karena kebijakan misalkan pelit gitu ya. Ini karena berhubungan dengan sistem. Karena proses pengalihan dari kartu biasa ke kartu halo itu sistemnya dihanguskan dulu. Jadi dari kartu as, kemudian dihanguskan, kemudian baru setelah hangus itu bisa beralih ke kartu halo. Jadi kalau misalkan pengen balik lagi di kartu simpati atau kartu as, ya nggak bisa. Kalau mau diberhentikan, datang ke Grapari, maka nomornya akan menjadi hangus, tidak bisa kembali digunakan. Terus kalau misalkan mau dipakai lagi, diaktifkan lagi, bisa diaktifkan lagi, tapi tetap nantinya akan menjadi kartu pasca bayar. Sekali lagi, ini aku menginformasikan teman-teman ya, bukan bermaksud untuk mempersulit atau berpihak kepada Telkomsel. Jadi please cerna informasi ini baik-baik untuk tidak dijadikan sebagai bahan untuk komen yang macam-macam di channel aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan kamu merasa manfaat dari informasi ini, kamu silahkan like, silahkan subscribe, dan tunggu informasi selanjutnya mengenai kartu halo. Oke, kayaknya cukup ya informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye.